Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua hadir? Ya. Bapak Ibu bisa dulu ya. Namun sebelum itu, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Salam. Doa. Alfi, Alia, Anissa, Aulia, Hadir, Bagas, Dwi, Alvina, Fazli, Fikri, Rafa, Kamil, Tisha, Muhammad Said, Muhammad Yuki, Muhammad Ziad, Muhammad Sufa, Nabila Haira, Nabila Reni, Nini, Sina, Naresha, Rahman, Renata, Rengganis, Rizky, Ronald, Sles, Susi, Zara Aulia, Zara Maulida, Dian, Irfan. Ada satu orang yang sakit ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Ini bisa kembali ya. Selanjutnya coba lihat dulu di kiri, di kanan, di depan, belakang. Apakah ada sampah? Bisa dulu membersihkan. Ya. Sudah bersih? Kan kalau bersih nanti kalian nyaman ya belajar. Nah selanjutnya kita hari ini akan membahas materi mengenal surat pribadi dan surat resmi. Silakan kalian persiapkan buku catatan, buku yang akan digunakan di pelajaran. Juga tidak lupa ya alat tulis dan siapkan. Catat ya. Sudah siap? Sudah ya? Nah, sekarang kita akan mengenal surat pribadi dan surat resmi. Namun sebelumnya ada yang masih ingat di pertemuan kemarin kita membahas apa? Pesta Natal. Ada? Buku apa saja? Novel termasuk buku? Fiksi. Lalu apa
lagi? Dan buku non isi. Nah, untuk sekarang kita akan mengenal surat pribadi dan surat resmi. Bisa dilihat di sini capaian pembelajaran untuk pertemuan kita. Peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai tipe teks audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, gelar bicara. Peserta didik juga mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Nah, tujuan pembelajarannya kita akan mengolah berbagai informasi dari surat pribadi dan surat resmi. Nah, di sini ada yang pernah membuat surat? Coba ajukan nama siapa yang pernah membuat surat? Pernah? Coba ajukan. Alia. Siapa lagi? Susi? Pernah? Alia, surat apa yang pernah kamu buat? Hari itu. Di hari ibu, surat untuk ibu. Berarti itu surat apa? Oh ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, silakan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Surat yang ditulis untuk kepentingan individu disebut dengan pribadi. Kalau surat untuk kepentingan kelompok? Kalau tujuan ditulisnya surat resmi, kecuali kenapa? Karena siapa yang berpendapat? Apa ya? Bahasanya tidak formal. Bahasa tidak formal. Kalau mengungkapkan kerinduan. Di sini nomor 4. Berikut adalah tujuan ditulisnya surat pribadi kecuali yang tahu. Menyampaikan ide. Kenapa? Kenapa menyampaikan ide? Coba dilihat lagi. Di sini ada pemberitahuan, menyampaikan perasaan, menyampaikan ide. Ada pemberitahuan. Mengapa pemberitahuan? Kalau pemberitahuan itu lebih formal. Lebih formal. Isi yang disampaikan lebih mengarah ke surat resmi. Betul. Kalau surat pribadi adalah surat yang ditulis dengan bahasa formal, betul atau tidak? Tidak. Kenapa? Ya, tidak formal dan lebih personal ya, lebih santai. Lebih santai. Kalau ini kan lebih formal berarti surat resmi. Coba dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian jawab, lalu kalian bisa lihat dari secara visual. Di antara surat ini yang mana surat pribadi, yang mana surat resmi. Coba siapa yang mau berpendapat? Silakan aja. Itu pribadi karena tidak terlalu formal. Karena tidak terlalu formal. Dan temanya juga Apa desainnya? desainnya Lebih awalnya lebih pribadi, lebih santai. Lalu formal karena bahasanya formal sama desainnya juga sesuatu ada pendapat lain? Bagi dulu ya yang mau dikatakan ayo. Itu jadi yang dikatakan Alif itu ya yang tulis surat pribadi bisa dilihat kalau surat pribadi lebih santai, ada elemen-elemen yang mendukung secara penuh, jadi bisa menarik perhatian. Kalau ini kan surat resmi jadi lebih formal, lebih baku. Dari tampilannya pun kan tidak terlalu ramai seperti surat pribadi seperti itu. Setelah kalian mengetahui tadi dari secara visual ini surat pribadi, ini surat resmi. Kira-kira ada yang tahu tujuan menulis surat itu apa? Acungkan tangan. Satu orang. Ada yang mau? Tidak? Jadi kita bahas sama-sama ya. Yang pertama tujuan menulis surat pribadi untuk mengungkapkan perasaan. Perasaan apa saja yang kira-kira digambarkan di surat pribadi? Tadi kerinduan. Nah, apa lagi?
Bisa? Lagi. Sudah. Sudah kita lupa. Jadi di surat tadi itu bisa mencurahkan perasaan, mengungkapkan perasaan. Perasaan tadi ada kerinduan, ada senang, ada sedih, ada bingung. Ini kan jadi kita itu menyampaikan surat kepada penerima sehingga penerima juga bisa mengetahui perasaan. Kemudian kita tuliskan dalam surat itu tadi. Nah, yang kedua, setelah mengungkapkan perasaan, tujuan dari surat pribadi itu ada menyampaikan ide. Seperti tadi ada ya di diagnostik. Nah, surat pribadi itu menyampaikan ide, misalnya ada teman kalian yang mengalami kesulitan sedang dalam masalah. Bentar ya. Lanjut ya, menyampaikan ide. Misalnya teman kalian sedang dalam masalah, sedang dalam kebingungan. Misalnya menanggapi surat yang berisi ungkapan perasaan tadi, teman kalian sedang bingung, sedang dalam masalah. Nah, kalian itu bisa menyampaikan melalui surat, menyampaikan ide. Misalnya kalian punya solusi untuk permasalahan yang sedang teman kalian alami. Jadi bisa kalian curahkan ide kalian itu dalam surat dengan tujuan menyampaikan. Yang ketiga, ada bertukar kabar. Nah, bertukar kabar ini masih berhubungan dengan perasaan. Jadi ada perasaan kerinduan. Kita rindu dengan teman kita, dengan keluarga kita. Kita bisa membuat surat dengan tujuan untuk bertukar kabar. Lalu memohon bantuan. Misalnya, seperti tadi yang kita sedang dalam masalah, kita perlu bantuan dari teman kita yang kiranya bisa membantu kita, bisa memberikan kita solusi atas masalah yang kita hadapi. Nah, kita bisa menuliskan dalam surat dengan tujuan memohon bantuan. Itu mana ini? Selanjutnya ada yang menceritakan pengalaman. Misalnya pengalaman itu, misalnya Fazli sama Ronald pernah ke Jogja untuk liburan misalnya. Namun di suatu ketika Fazli itu berangkat sendiri sama Ronald. Nah, Fazli bisa menyampaikan pengalaman Fazli tanpa Ronald di Jogja di surat dengan tujuan menceritakan. Lanjut ada mengucapkan terima kasih. Ini bisa ya berkaitan dengan surat tadi memohon bantuan. Misalnya kita sudah dibantu oleh teman atas pemberian solusi masalah yang kita hadapi. Nah, kita bisa mengucapkan terima kasih melalui surat karena telah dibantu atas permasalahan yang sudah dilewati. Misalnya seperti itu. Paham? Teman ya, kita lanjut. Tadi surat pribadi, sekarang surat resmi. Yang pertama, tujuan menulis surat resmi itu untuk undangan rapat. Misalnya kalian ada dalam organisasi, namun ada undangan rapat, berarti undangan rapat yang dituliskan itu termasuk surat resmi. Kalau ada pemberitahuan, dengan tujuan pemberitahuan itu misalnya kalian ditugaskan untuk memandu suatu acara. Lalu jadi pemberitahuan ini bisa juga sebagai pengumuman. Misalnya kalian besok libur karena ada suatu hal di sekolah gitu ya, dan memerlukan sekolah stereo misalnya, maka ada surat ini. Nah, surat pemberitahuan itu yang disampaikan dari sekolah untuk kalian bisa dalam bentuk surat resmi. Ada juga surat perizinan. Kalau surat perizinan bisa perizinan untuk peminjam tempat, peminjam barang dari instansi ke instansi atau kelompok ya. Kan kalau surat pribadi itu tadi secara personal, kalau surat resmi kelompok atau instansi. Ada juga yang terakhir tujuan itu untuk penugasan. Nah, kalau penugasan misalnya kalau yang itu ditugaskan untuk mengikuti seminar misalnya, perwakilan dari sekolah untuk melakukan seminar di sekolah lain misalnya. Dari sekolah akan menurunkan surat resmi berisi penugasan atau dengan tujuan penugasan. Aman? Barangkali ada yang ditanyakan? Boleh? Di mana ya? Silakan. Kalau surat
Bagus ya pertanyaannya. Coba kalau surat undangan pernikahan kira-kira masuk ke surat resmi atau surat pribadi? Resmi. Resmi atau pribadi? Coba acungkan tangan dengan satu alasan. Coba. Ayo. Boleh menang ya? Coba. Surat resmi atau surat pribadi kalau surat undangan pernikahan? Coba. Istrinya mau? Silakan. Jadi kalau surat pernikahan itu bisa termasuk pribadi atau resmi. Misalnya kalau surat dalam pernikahan itu kan Coba. di aplikasi ke sana kan kalau isinya bahasanya lebih ke kayak sekarang. Bagus ya. Terima kasih Dina. Terima kasih pertanyaan. Nah, Ibu Rusta dan Ibu ambil kesimpulan Kak. Kalau surat pribadi, surat undangan pernikahan itu kalau secara visual kita bisa lihat, misalnya lebih santai kalau informal. Santai ya, banyak elemen seperti hal-hal yang bisa menarik perhatian orang untuk membaca surat tersebut. Jadi kalau secara visual bisa dikatakan sebagai surat pribadi. Jadi surat undangan pernikahan itu bisa disebut surat pribadi. Namun memang di dalamnya itu menggunakan kata-kata yang bagus seperti surat resmi. Tapi kalau secara keseluruhan berarti surat undangan pernikahan itu surat pribadi karena itu juga umumnya itu secara personal kan. Itu mengundang zona, mengundang seperti itu. Walaupun ada untuk mengundang keluarga besar siapa ya, tapi tetap untuk personal. Jadi masih ke surat pribadi ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Allah Akbar. Sebaik berdepan. Siang hari mau makan salad. Kalau habis diminta saran. Semangat anak-anak, jangan sampai terjadi. Nah, untuk sekarang, ya ibu. Sekarang kita udah punya omongan ya. Sini ada lembar kerja. Nanti kalian tiap kelompok akan mendapatkan ini ya. Nah, nanti di sini akan ditempel di sini misalnya ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 10 pertanyaan yang kalian pasti bisa lah untuk menjawab pertanyaan ini karena tidak sulit. Nanti kalian berkelompok bisa berdiri secara berurutan ya, misalnya nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, di sini kelompok 5, kelompok 6. Kita ada 6 kelompok kan ya. Nah, nanti misalnya kelompok 1 ibu simpan di sini kertas soal. Nanti kalian mengerjakan. Jadi kelompok 1 nanti maju ke depan buat mengerjakan ini. Nanti ada 6 orang juga ke belakang. Nah, orang pertama akan mengerjakan soal nomor 1. Ya, kalau misalnya nanti kalian rasa nomor 1 ini sulit, nanti kalian bisa bergantian dengan teman kalian yang lain. Jadi orang pertama ini nanti secara berurutan maju ke depan. Kalau tidak bisa nanti kalian ke belakang. Jadi ke belakang nanti. Jadi orang kedua yang mengerjakan soal nomor 1. Paham ya? Paham. Ibu dan dulu kalian silakan bisa baris dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, siapkan juga alat tulis ya. Nah,
setiap pertanyaan yang berhasil kalian jawab dengan jawaban yang tepat akan mendapatkan 10 poin. Jadi kalau semua betul, kalian akan mendapatkan 100 poin. Sudah siap? Alat tulisnya sudah dibawa? Coba acungkan. Supaya ibu mau cek semangat dulu. Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Harus ya. Harus semangat. Karena nanti kalian akan mendapatkan poin. Ibu beri tanda dulu ya. Di sini kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Nah, yang paham ada yang bilang terlebih dahulu? Nah, untuk itu silakan untuk orang pertama bisa mengerjakan soal nomor 1. Mulai. Kalau tidak sulit, boleh langsung kembali ke barisan ya. Jangan dulu ngobrol. Ya, yang sudah boleh langsung bergeraknya cepat ya, dengan orang yang dua. Ayo, bisa langsung. Bapak kan? Ada sudah selesai? Belum?
Boleh ya, kalian sambil baris, sambil mendiskusikan jawaban apa yang kira-kira tepat. Bagi yang tadi yang sudah melihat pertanyaan, kira-kira nomor ini sulit, bisa kalian diskusikan bersama teman untuk menjawab pertanyaan yang tepat ya. Siap? Mana ini? Siap? Ya. Siap, siap. Kelompok 1 sudah di pertanyaan nomor 7, kelompok 2 nomor 6, kelompok 3 nomor 6, kelompok 1 nomor berapa? 5 nomor 7, kelompok 6 nomor 7. Boleh sambil diskusi ya. Diskusi pertanyaan yang sudah kalian lihat, misalnya ini sulit, diskusikan dengan teman yang lain. Jangan dulu, oke, masih baris. Masih baris,
Monitor dong. Semua sudah? Sudah, mau pulang sudah? Boleh, duduk ke tempat. Boleh langsung duduk. Oh, yang sudah boleh langsung duduk ke tempat. Oh, boleh. Oh, jangan dulu, bro. Sudah? Pak, masih ada yang ngomong ya. Sudah, ini ngomong? Tiga. Nah, bisa duduk ke tempat masing-masing. Tinggal ngomong. Sudah, tempat sudah. Tinggal ngomong dua. Penting bang. Jangan dulu ngobrol. Sudah? Sudah, Pak? Sudah. Semoga boleh kembali ke tempat masing-masing ya. Terima kasih. Oh, boleh semuanya. Ya, bagaimana dari soal yang sudah kalian kerjakan? Apakah ada kesulitan? Semua udah? Bagaimana, masih fokus? Coba kalau masih fokus, ibu mau kalian berdiri dulu. Ibu mau periksa kefokusan kalian. Semua berdiri, ayo. Tidak boleh yang malas-malasan, ayo. Berdiri, ayo. Ibu akan tes kefokusan kalian melalui kata yang ibu ucapkan. Ibu mempunyai 3 senjata. Yang pertama, ibu punya pistol. Namun di sini pelurunya hanya 1. Yang kedua, ibu punya pistol yang pelurunya banyak. Yang ketiga, ibu punya bom. Saat ibu menggerakkan pistol pertama,
menggunakan pistol yang pertama, ibu katakan door. Kalian menjawab door lagi. Kalau ibu katakan door, berarti ibu menggunakan pistol yang kedua. Kalian jawab gak kena. Tapi dengan gerakan ya. Kalau ibu bilang bom, kalau ibu katakan bom, ibu lemparkan bom ke kalian, nanti kalian bereaksi seperti kena bom. Oh, kayak gitu. Siap? Bisa. Semua siap? Coba. Dan. Anak kompak. Dan. Selanjutnya kita periksa hasil kerja kalian ya. Nomor 1, angkat. Siapa nama pemilik salah satu? Rizky. Betul ya. Keren. Ini tuh. Bagus. 10 poin ya. Semua 10 poin. Lalu nomor 2. Apa hubungan Rizka dengan Dasya? Teman atau sahabat boleh. Masih poin 10. Sahabat. Ini tadi yang 10, sekarang 10. Hubungan Rizka ya. Ini jawabannya kerinduan. Ya, kita 5 saja. Kalau tepat ya. Ini untuk nomor 1, teman bisa. Berteman dekat bisa. Ini untuk nomor 1, nomor 2. Ini untuk nomor 1, nomor 2. Teman sepertinya nomor ini nomor 1. Bagus ya. Kita lanjut ke nomor 3. Tuliskan kalimat yang menggambarkan kerinduan penulis. Di sini kelompok 1. Tiba-tiba aku ingat kamu, teman sepermainanku. Ini betul sekali ya. Kita beri poin. Ini juga terus. Tapi tetap ada kok yang tiba-tiba. Ini kurang ketat, namun aku belum dapat itu. Ini masih mengarah ke kegelisahan ya, belum terlalu mengarah ke kerinduan. Kita beri poin 5. Saya kurang tepat. Ini sama jawabannya seperti ini, kita beri 5. Ini juga kurang tepat. Bagaimana keadaan ini boleh menanyakan kabar, berarti masih ke kerinduan. Bagus ya. Nomor 4, apa tujuan tulis mengirimkan surat pada Dasya? Menyampaikan perasaan rindu, betul sekali. Kerinduan. 5. Betul. Kerinduan juga. Kerinduan. Betul sekali. Lanjut nomor 5. Tuliskan harapan Rizka untuk Dasya. Kapan-kapan saja antar kapan-kapan saja nanti kita bertemu pasti asik. Misalnya ini kan mengenai harapan. Kapan-kapan kita bisa bertemu itu berharap ya. Bisa. Semoga teman-teman di kuliah kita banyak seperti di Surabaya ini betul sekali. Itu jawabannya. Ini sama betul. Betul. Betul juga. Ini kurang tepat ya. 5 saja. Wow, sejauh ini bagus ya kalian. Pertanyaannya dijawab dengan relatif benar ya. Poinnya kalian dapatnya bagus. Coba sekarang kita hitung dari keseluruhan
Ini berapa? 8. Gambar 5, 6, 90 mau. Maaf, 90 benar. Nomor 2 100. Ada. Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di kelas ya. Dan sudah mendapatkan lembar genap boleh langsung dikerjakan. Boleh dibantu ke belakang. Ya. Dibantu ya. Mas sudah dapat? Ada yang belum? Betul, surat 1. Oh, sebelum semua sudah? Coba sebelum dikerjakan, ini surat 1, ini surat 2. Nanti kalian isi dengan jawaban. Misalnya di surat 1, perhatikan dulu. Di surat 1 ada aspek pengirim surat, apakah dicantumkan dengan jelas? Kalau dicantumkan dengan jelas, berarti kalian mesti sini pada surat 1 pengirim surat dicantumkan dengan jelas. Kalau tidak jelas berarti pada surat 1 pengirim surat dicantumkan tidak jelas, seperti itu. Jadi kalian deskripsikan ya pada setiap kolom aspek-aspeknya. Siap? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ya, jangan lupa nama dan kelas diisi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silakan. Bagaimana, ada yang sudah? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan suara. Boleh, sudah? Boleh Bagas, ayo.
Ada kesulitan? Tadi ada 5 pertanyaan. Semua sudah dijawab dengan baik. Sudah diisi semua ya. Jangan dulu ribut. Nah, coba dari pembelajaran hari ini ada yang ingin diinfokan? Sejarah waktu mempelajari. Boleh Alia, silakan. Hari ini kita habis mempelajari surat formal dan pribadi dan resmi. Ya. kalau surat pribadi lebih formal, kalau surat resmi lebih formal. Tuh, lagi. Tujuan Tujuan. surat pribadi dan surat resmi. Kalau surat pribadi tujuannya untuk menanyakan kabar, mengungkapkan perasaan, dan lebih untuk personal. Yang tujuan dari surat resmi untuk pemberitahuan, terus meminta izin, undangan Rapat. undangan rapat, Sudah? dan Bagus ya, Alia dan Sprina berputar. Namakan. Boleh, mana? analisis surat. Analisis surat. Tadi apa saja? Penerimanya, pada tanggal buatnya, alamat kirim, alamat penerima, dan sebagainya. Bagus sekali. Jadi kita pertemuan pertama, pertemuan hari ini kita membahas mengenai surat pribadi dan resmi. Surat pribadi lebih ya, tentukan kalau surat resmi tentu menggunakan bahasa baku. Lalu tadi tujuan menulis surat pribadi yang pertama Mengungkapkan perasaan, menanyakan kabar, lagi menanyakan kabar, memberi ide, memberi ide. Kalau surat resmi yang pertama untuk memberi perizinan penuh. Tadi juga kita menganalisis isi surat, ada pengirim surat, lalu sudah ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dibaca-baca lagi pertanyaan tadi. Rajin mencatat, rajin membaca ya. Coba dari pembelajaran hari ini, kira-kira kalian merasa bosan kah atau semua senang? Senang ya. Semoga selalu senang dalam belajar. Jadi yang berbeda kalian juga lebih bermanfaat. Nah, untuk pertemuan hari ini itu cukupkan. Untuk pertemuan di selanjutnya, kalian pelajari mengenai unsur-unsur surat. Ada di buku pendamping ya, ada di buku paket. Kalian bisa baca di sana, kalian pahami. Jadi nanti saat ibu memberikan materi di pertemuan selanjutnya, kalian bisa dengan mudah merespon ibu. Kalian bisa mudah menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Siap? Siap. Baik. Untuk itu silakan KM memimpin doa. Pulang. Dari salam. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.